Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyadi, NPI 14620000227 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan berbasis Laravel dengan CRUD. Di sini kita sudah buat webnya menggunakan bahasa PHP, HTML, dan JavaScript. Baik, mari kita coba ini untuk halaman loginnya seperti ini. Kita login menjadi sebagai admin. Di sini untuk adminnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Di sini ada transaksi 1, yaitu menandakan bahwa ada satu transaksi yang sedang berjalan dan status dipinjam. Sedang dipinjam, statusnya sedang dipinjam. Buku di sini ada 3. Buku dapat di master data buku. Di sini ada 3 buku. Kita bisa menambahkan buku. Contohnya seperti ini, judul bukunya kita udah ngambil dari sini. Pemrograman untuk pemula. Untuk pemula seperti ini. Untuk ISBN-nya kita coba copy aja ini. Untuk pengarangnya kita coba copy Dirianto. Maaf bila ada kesalahan. Untuk tahunnya tadi, ini jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan. Contohnya kita kasih hasil 5, deskripsinya kita ambil dari sini. Perl merupakan pemrograman script yang ditulis pertama kali oleh Larry Wall dengan melakukan kombinasi utilitas unik dan kemampuan beberapa bahasa pemrograman. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987. Perl didesain untuk menangani berbagai fungsi administrasi, sistem, dan fungsi manipulasi string. Bahasa ini kerap digunakan untuk menulis program web server seperti otomatisasi teks di internet, mengupdate user account, posting news group, dan lain-lain. Perl sendiri sering disebut sebagai bahasa dengan there's more than one way to do it. Sebutan ini tidak lepas karena Perl banyak digunakan untuk mengatasi berbagai kesulitan pembuatan program dalam kerjanya sehari-hari. Ini berarti bahasa Perl sudah teruji secara matang dalam aplikasi dunia nyata. Karena kelaranya berawal dari masalah yang dihadapi oleh Larry Wall. Buku ini berisikan dasar-dasar pemrograman Perl, terutama sekali ditunjukkan untuk pemula. Jadi kita copy yang ini, kita taruh di deskripsi. Seperti ini. Untuk lokasinya kita taruh di rak 1 mungkin. Covernya kita sudah download. Sebentar. Nah, ini untuk covernya. Kita submit. Nah, ini ada berhasil ditambahkan, ditaruh di rak 1. Nah, ini ditaruh di rak 1. Untuk stoknya ada 5. Lalu kita balik lagi ke dashboard. Untuk anggota di sini terdaftar 2. Kita melihat anggota di bagian sini, data anggota, yaitu Rosa dengan Ujang. Kita bisa menambahkan anggota dengan sebentar. Sebelum menambahkan anggota, kita harus menambahkan user dulu. Untuk user 3 udah terdaftar, jadi kita menambahkan anggota.
nama misal Putri 1462 T65 40022 9 ini Surabaya. Seperti ini tanggal lahirnya. Gini mungkin kelaminnya perempuan, prodi kesehatan, kita cari user 3. Jadi sebelum kita menambahkan anggota baru, jadi kita harus mendaftarkan user terlebih dahulu. Nanti saya contohkan. Untuk itu kita ini dulu action, kita tambahkan, lalu data buku. Untuk data usernya, kita ke dashboard dulu. Balik lagi ke dashboard. Di sini buku tertulis 4 karena kita sudah menambahkan buku panduan per tadi. Anggota juga tertulis 3 karena kita sudah menambahkan satu anggota bernama Putri. Nah, ini untuk Putri ini jawab ya, dia meminjam itu rosat yang awal. Jadi si Ujang ini misalnya ingin meminjam buku. Misal kita ke transaksi, lalu ke tambah transaksi, pinjam tanggal 5, kembali semisal tanggal 11. Kita cari bukunya, dia ingin minjam misal per yang tadi baru, kita tambahkan anggotanya, kita cari Ujang. Si Ujang meminjam ini. Keterangannya pinjam selama 6 hari untuk belajar. Kita submit. Nah, jika data berhasil ke submit, harusnya di dashboard juga keluar transaksi, keluar 2 setelah dipinjam 2. Lalu ini kan tanggal kembali 10, semisal dia tanggal 10 sebelum tanggal 10 sudah kembali, kita harus mencet action ini. Kita pencet sudah kembali, ya yakin sudah kembali. Nah, jika data sudah kembali, tabel akan berubah, statusnya kembali, bukan lagi pinjam. Seperti itu. Lalu untuk dashboard, nah ini untuk admin, ini untuk login sebagai admin. Lalu kita juga bisa menghapus misal kita hapus anggota ini misal telat mengembalikan buku. Saat ini telat mengembalikan buku, kita delete, kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi untuk anggota menjadi 2, buku menjadi 4, setelah dipinjam 1, transaksi yang berjalan 1, karena yang meminjam hanya Ujang. Jika si Putri ingin meminjamnya, maka si Putri harus melakukan transaksi, yaitu melakukan transaksi di sini. Lalu si Putri ingin mencari pinjam buku, misal ini belajar pemrograman Java. Anggotanya si Putri ingin meminjam, keterangan meminjam selama 6 hari 5 hari untuk belajar bahasa pemrograman Java. Ini titik seperti ini, lalu kita submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita kembali ke dashboard, sedang minjam 2 dan pinjam 2, bukunya masih 4, anggotanya ada 2. Untuk laporan transaksi di sini kita bisa langsung ekspor PDF atau Excel. Untuk laporan bukunya kita langsung ekspor PDF atau ekspor Excel juga bisa. Lalu ini juga harus kembali seperti ini. Lalu untuk login sebagai user, jadi si Roset udah tidak sebagai user, jadi kita user 01 siap buat ini harusnya user 02.
salah? Kok salah? Ini user 02. Di user 02 ini dia hanya bisa melihat transaksi. Jika si user 02 ini tadi bernama Ujang. Si Ujang ini ingin meminjam buku. Nah, si Ujang meminjam buku, dia langsung cari buku. Misal langsung dia ingin minjem lagi untuk Android application. Keterangannya, saya ingin minjam buku selama 5 hari untuk belajar Android application, seperti itu. Kita submit. Nah, di sini Ujang meminjam lagi. Ujang meminjam buku Android application. Nah, ini untuk login sebagai Ujang. Di sini transaksi ada 3 karena di sini kan hanya 2. Karena si Putri tadi meminjam buku juga. Jadi ada 3 transaksi. Terus yang dipinjam 3 karena si Putri juga meminjam. Jadi anggotanya kan hanya 2. Tadi yang 1 udah dihapus begitu. Jadi kita login sebagai Putri, kita sign out dulu sebentar. Kita login sebagai Putri, user 03. Kita login. Nah, si Putri tadi meminjam buku pemrograman bahasa Java. Semisal si Putri tadi ingin menambah lagi, dia ingin meminjam Perl, mungkin Perl. Dia ingin belajar Perl seperti Ujang. Jadi si Putri, saya ingin meminjam buku selama 5 hari untuk belajar Perl. Submit. Dia otomatis sudah berpinjam. Jadi di tabel transaksi harusnya di sini 4 karena Ujang meminjam 2, si Putri meminjam 2. Seperti itu. Untuk yang lain lagi, untuk laporan ini seperti tadi, sama Excel dan PDF. Kita coba kembali lagi ke admin. Kita tambahkan sorry. Kita ke admin lagi, kita ke master data, kita ke data buku, kita tambahkan 1 buku lagi. Nah, kita tambahkan 1 buku lagi, mungkin kita cari di sini buku testing wireless kungfu, keren. Wireless kungfu, keren ya. Kita coba buka wireless kungfu. Udah berjalan berapa menit? Sorry, bentar. 15 detik. 15 menit. Sebentar. Kok BP produknya kita jual? Hilang kan? Cari yang lain. Siapa bilang hacking sulit? Coba kita buka. Rp25.000. Kita simpan dengan nama. Siapa bilang hacking itu sulit? Masuk. Lihat detail lengkap. Nah, jadi di sini sebentar. Sebentar.
CV di SPN juga ada. Sebentar. Jadi kita tambah buku di sini, judul bukunya Siapa Bilang Hacking Itu Sulit. Untuk ISBN-nya seperti tadi, kita copy paste. Pengarangnya juga, pengarang siapa? Karena pengarang jadi ngarang aja seperti ini, kita sama penerbit. Tahun terbitnya 12 Mei 2014. Kita butuh tahunnya saja dari 2014. Jumlah bukunya kita stop 13 buku. Untuk deskripsinya buku ini membongkar rahasia hacking dengan memanfaatkan bagian sistem pengamanan yang lemah dari provider seperti Yahoo, Mail, dan Gmail. Juga jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Ditambahkan pula teknik penyusupan dengan aman tanpa kecurigaan dari si target. Berapa materi yang dibahas di buku ini: social engineering, hacking aplikasi messaging, hacking Yahoo, Mail, dan Gmail, seputar akun fiktif, penggunaan keylogger, serta beberapa tips pengamanan dari ancaman hacking di email dan jejaring sosial. Seperti itu. Sebentar. Deskripsinya kita copy paste. Untuk lokasinya berada di ini kita taruh di Surabaya aja karena kita terletak di lokasi Surabaya. Oh wait, ini lokasi Rak. Jadi kita taruh di lokasi Rak 2. Ini untuk depannya kita submit dulu. Berhasil ditambahkan seperti itu. Lalu data user tadi udah ada user 1, user 2, user 3. Untuk data anggota, data Ujang, si Putri, kita tambah anggota karena ada user 1 yang kosong. Kita tambah anggota, semisal namanya Sule 146700012 ini Surabaya. Ininya 12/4/2001. Kelamin laki-laki, Sule ya. Teknik informatika, kita cari user 1 yang kosong tadi. Karena si Rosat kita hapus. Kita submit dulu. Data berhasil ditambahkan si Sule. Lalu di sini kita bisa transaksi lewat sini atau bisa tambah transaksi, atau kita langsung login aja lewat Sule. Kita login Sule. Si Sule tadi user 1, user 01. Nah, salah. Sule. Nah. Salah kalau bentar. Kita coba lagi lihat. Tadi si Sule data user apa? Chat user 01, username user 123. Ini kita bisa edit di sini. User 123 untuk username-nya. Untuk password-nya kita ganti, coba user 123. User 123. Kita update. Bisa. User 01. User 01.
user 5 user 1 2 3 ternyata. Kita simak, ya udah kita simak apa user 1 2 3 ini kita login. Kita login sebagai Sule. Data transaksi tidak ada data yang dipinjam, jadi kita ke transaksi, lalu kita tambahkan transaksi untuk meminjam. Kita tanggal pinjam, misal tanggal kembali ini untuk otomatis meminjam itu 5 hari harus dikembalikan dari tanggal pinjam. Misal tanggal pinjam 6 ya harus dikembalikan tanggal 11. Kalau admin bisa mengatur untuk tanggal pengembalian kapan, seperti itu. Itu kita cari ya, yang ingin meminjam siapa bilang hacking itu sulit. Jadi ini keterangannya, saya ingin meminjam buku selama 5 hari untuk belajar hacking yang katanya sulit, seperti itu. Kita submit, data berhasil masuk, kita ke dashboard, transaksi 5, sedang dipinjam 5, bukunya 5, anggotanya ada 3. Si Sule merasa kurang, jadi Sule ingin tambah lagi biar kembalinya gampang. Si Sule ingin belajar pemrograman Android, misalnya. Saya ingin selama untuk belajar pemrograman Android karena hacking Android. Kita submit dulu. Nah, si Sule meminjam 2 buku. Jadi di dashboard ada 6 sedang dipinjam, transaksinya 6. Karena si Ujang, si Sule dan si Putri meminjam masing-masing 2 buku. Kita ke sign out dulu, lalu kita kembali ke ini, kita kembali ke admin. Kita kembali ke admin, semisal di sini terlihat data peminjam siapa aja, untuk tanggal kembalinya kapan, statusnya pinjam atau saya kembalikan, di sini semua terlihat. Lalu untuk data bukunya di sini ya, ini untuk import dari semisal buku itu berupa PDF. Kita bisa import dari sini, dari file komputer Anda misalnya. Ini untuk format bukunya, kita bisa download Excel gitu, seperti itu. Lalu kita ke bagian, terus kita semua selesai ini, lalu kita ke bagian coding. Coba kita ke bagian codingnya. Sebentar. Sebentar. Display capture. Oke. Ini kok display capture sih? Windows dan kita harus Firefox lah, otomatis ya. Firefox toh. Udah, kita ke Windows Capture ini ya, display capture. Kita remove dulu. Kita ngatur OBS nya. Sabar. Kita atur dulu untuk bagian
Lanjut kita ke Visual Studio Code-nya. Aduh, untuk gambarnya kita mulai dari awal aja. Sebentar. Ini codingannya. Kita hapus dulu semuanya. Kita tutup slash dulu. Ya seperti ini codingannya. Kita hapus dulu. Jadi begini. Ini kita memakai out ya teman-teman. Jadi supaya mudah. Ini muka saya kelihatan tuh. Ini untuk home.php. Di sini home ini mengarahkan ke layout. Layout ini untuk ke menu awal, untuk menu tampilan awalnya seperti itu. Ini kan yang tertampil tadi di navbar sebelah kiri, lalu ini yang tertampil di bagian tulisan atas perbosku gitu, di tulisan untuk webnya gitu. Ya, langsung lah. Intinya seperti itu. Lalu ini untuk icon, itu icon size-nya, untuk nama logo, untuk root, ini untuk edit profil, sing out, ini untuk waktu masuk di dashboard awal. Lalu untuk setbar untuk setbar itu seperti ini. Untuk setbar kan tadi terdapat dashboard, di bagian sebelah kiri setbar kiri waktu diklik ada garis 3 itu ada dashboard, ada master data. Di dalam master data ini ada anggota, data buku, data user. Lalu di samping itu ada transaksi, laporan transaksi, laporan buku, seperti itu. Tadinya ada laporan anggota, tapi ternyata kita perlu seperti ini untuk jadi seperti itu. Ini untuk karena ganggu transaksi total seluruh transaksi setelah dipinjam. Ini untuk bukunya, total judul buku, anggota, total seluruh anggota, data transaksi buku. Dan ini untuk dashboard awalnya, dashboard awal yang tadi kita lihat seperti ada yang dipinjam berapa gitu. Untuk kode buku peminjam, tanggal peminjam, tanggal kembali, status, action, dan sini semua. Untuk source code-nya nanti saya bagikan mungkin lewat GitHub. Pinjam ini untuk kembali sudah selesai, ini sudah kembali gitu, sudah selesai. Nah, ini untuk env nya database, kita pakai database perbosku, namanya username nya root seperti biasa. Sebentar. Lalu untuk laporan di sini kita juga buat ini untuk transaksi, ini untuk tabel transaksinya, ini untuk ini laporan transaksi. Di dalam tabel transaksi itu terdapat laporan transaksi. Biar enak ndelok ini pula. Yoi. Jadi di mau nang jero tabel di dalam tabel transaksi ini mau ini tadi dalam tabel transaksi ini ada laporan transaksi. Nge-lag laptop itu. Jadi sini berjalan. Nah, berjalan doang.
user PNG juga berjalan kabel loh. Apa? Awat kan panas mungkin. Masuk tabel transaksi suwi gak umum. Bener umum. Nah, ini tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi ini terdapat gini loh, tabel transaksi, laporan transaksi mau lo. Nah, ini. Nah, itu iki itu terlalu mau laporan transaksi. Nah, ini loh, laporan transaksi ini loh. Kita masuk ke laporan transaksi. Di dalam laporan transaksi ki suwi mana ya Allah. Ono ekspor, ada ekspor PDF dan ekspor Excel di dalam laporan transaksi. Lalu di dalam laporan buku ini terdapat nih untuk laporan buku di sini. Bentar, lag mana sih? Ada oke. OBS ya. Ya, untuk dalam laporan buku terdapat sama ekspor PDF dan ekspor Excel seperti ini. Ini karena dibagi dua jadi nempel ini lebar enggak. Lalu kita buka di bagian sini transaksi. Kita buka bagian transaksi. Laporan kita tutup dulu. Kita buka bagian transaksi. Untuk bagian transaksi awal saya create mungkin. Create ini untuk tambah transaksi ini tabelnya ini. Tambah transaksi baru seperti ini kayak gini. Untuk kode transaksinya, tanggal pinjam, tanggal kembali, untuk bukunya. Lalu untuk anggota kita ambil dari input grup ID anggota seperti ini. Lalu untuk cari anggota itu juga diambil dari tabel anggota. Lalu untuk keterangannya seperti biasa, submit atau reset gitu. Submit atau reset, dan ada tombol back untuk kembali misal nggak jadi nambahin, jadi kita back. Lalu untuk indeks ini untuk halaman awalnya seperti ini, terdapat data transaksi, kode buku peminjam dan tanggal pinjam dan tanggal kembali seperti ini. Nah, status lalu action ini bisa kita pencet sudah kembali atau delete. Mungkin ada sesuatu yang tidak diinginkan di sini. Ini untuk lalu ini pinjam kembali seperti itu. Sudah kembali delete itu yang seperti tadi, action tadi tombolnya. Ini show untuk menampilkan tampilannya waktu di awal. Lalu cukup sih gitu data anggota mungkin dari sini. Nah, untuk data anggota ini, data anggota seperti tadi sama aja gitu. Pokoknya indeks ini bagian depan, lalu create ini tabel untuk tambah, edit ini tabel tambahan untuk edit di bagian action sini, lalu show ini untuk tampilan depan di dashboard seperti itu. Ya seperti ini untuk codingannya. Sebentar. Ini data anggota seperti ini, lalu nama, NPM, prodi, jenis kelamin,
Lalu action, ini action juga sama, edit atau delete. Lalu di sini teknik informatika, teknik informasi, ini bagian apa sih namanya, prodi, bagian prodi ini kan. Waktu daftar tadi kan ada daftar user. Lalu untuk create ini tambah anggota, waktu tambah anggota terdapat tabel, ya ini tabelnya. Tambah anggota baru, misal nama, lalu NPM-nya, lalu tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, pilihannya. Lalu untuk prodi ada 3, teknik informatika, sistem informasi, kesehatan masyarakat. Untuk user loginnya, dari user login yang sudah terdaftar, intinya gitu. Jika user login tadi sudah terdaftar, baru bisa menambahkan anggota baru. Jadi daftar user dulu, baru daftar anggota, seperti itu. Untuk submit reset, nah, seperti itu. Back, tombol back untuk kembali. Lalu apalagi, data buku lah, data buku, buka data buku. Biasa indeks tampilan awal. Indeks ini tampilan awal buku seperti ini, data buku. Sebentar tambahin dulu nih, tambah buku, lalu ono import. Import ini diambil dari mengimport dari file manager di komputer Anda atau laptop Anda, PC atau HP bisa juga. Lalu ini ada data buku, judul, ISBN, pengarang, lalu tahun, stok, rak, actionnya sama, edit atau delete. Di sini gambar default buku yaitu kosongan gitu, kayak gambar user waktu daftar awal tanpa menggunakan foto. Ini actionnya, delete, nah ini actionnya sama seperti itu. Lalu untuk editnya seperti ini, editnya ada dua. Ini untuk mengedit, misalnya mengedit ini loh contohnya, contoh edit, nah edit ini waktu ini spot doang. Ini cuma menggunakan tabel, create dia tambahkan buku. Di sini judul buku, tambah buku baru kan. Lalu ada judulnya, ini ISBN-nya, ini pengarangnya, lalu ini untuk penerbitnya, lalu itu tahun terbit, jumlah buku, deskripsinya, lokasi, ini lokasi untuk rak 1, rak 2 atau rak 3. Lalu untuk cover, ini cover bagian halaman gambar awal buku, nah, yang menarik, yang bocor. Submit reset, lalu untuk tombol back seperti biasa, begitu. Lalu apa nih, data user iki penambahan ini bagian dari user itu. Sebelum ada user anggota juga. Tak kandeng ini. Tak kandeng bareng itu. Anggota sama. Lalu ini untuk outnya, bagian loginnya ini, purpose login, ini bagian awal, contohnya seperti ini. Nah ini tampilan awalnya, ini tampil awal login. Ini untuk tampilan registernya seperti ini. Lalu untuk edit plate-nya seperti ini. Ini di user, ini usernya tadi tak taruh di out, lupa, belum tak pindah, belum tak gabungin di user keluar ini untuk bagian usernya. Ini user plate, ini bagian user awal tadi, data user, name, email, daftar user gitu. Ini untuk menambahkan user create. Di sini bagian sini mana created, tambah user, nah itu tambah user lagi, nah register.
user baru. Untuk login ini, lalu edit blade ini untuk edit user, sama seperti tadi waktu mengedit anggota. Satu kurang 15 menit. Lalu kita bahas apa lagi? Bahas database. Kita lihat database. Untuk melihat database yang seperti ini. Untuk ini kita lihat database ya, pengen karena menarik ya, simple. Database simple, lalu kita masuk ke admin, ya admin ikut wiki. Kita masuk ke admin, kita buka isi redukan. Nah, admin kita taati. Saiki di balik no kabeh. Semisal supaya jeneng Ujang balik no buku, ya balik. Wis berhasil. Jadi si Ujang udah mengembalikan buku. Transaksi di sini 6 transaksi ya kan 6. Soalnya satu transaksi tadi kan si Ujang udah mengembalikan. Jadi yang pinjam 5, Ujang minjam 1, karena Ujang udah mengembalikan 1. Misal si Putri yang balik 1, si Putri mengembalikan 1 juga sama. Jadi harusnya di sini 4 sedang dipinjam. Karena si Sule minjam 2, transaksinya tetap 6 karena transaksi yang meminjam atau yang sudah dikembalikan itu masuk transaksi gitu. Misal iki Sule mengembalikan 1, nah data berhasil. Jadi iki berhasil dikembalikan oleh Sule. Dashboard transaksinya 6 sedang dipinjam 3. Untuk bukunya tetap 5. Kita tambah anggota lagi, mungkin kita tambah user dulu. User 04 user 04 tambah dengan user password user 04 ini pula kita simpan angel data anggota. Kita masukin daftar sebagai anggota, namanya Farah 1466 000 4 lahir Surabaya, tanggal 1 bulan 11 2003. Sekarang ini perempuan dan para TM masuk kesehatan sistem informasi user 4 berhasil. Anggota sudah daftar, lalu daftar data bukunya ini. Misal si para kita login sebagai si user 4 mau ya. User 4 belum meminjam sama sekali. Kita coba harus minjam dulu, daftar gitu pinjam. Kita cari buku, misal ini nggak bisa milih lebih dari 1, harusnya bisa milih lebih dari 1. Nanti anggotanya, nama anggota, bukunya per saya ingin meminjam selama 5 hari untuk belajar per, keterangan bebas. Seperti ini yang lebih simpel.
iki itu pacar pel lalu pinjemane misal disilih kabeh karo dipinjam semua karo saya untuk Android application pinjam buku selama 5 hari untuk belajar Android application seperti itu. Data berhasil pinjamannya ini pinjam Android, misal saya meminjam untuk pemrograman yang 5 hari untuk belajar pemrograman Android. Nah, pinjam dulu muluk-muluk. Nah, coba di dashboard transaksinya 9 karena variety pinjam 3. Jadi kita ngelihat laporan, kita lihat laporan, coba kita lihat laporan, kita masuk admin, kita silat dulu. Nah, kita masuk admin, kita masuk laporan transaksi, semua transaksi. Coba kita download, lalu kita buka. Seperti ini laporan data transaksinya. Jadi si Ujang meminjam pemrograman Perl untuk pemula tanggal 5 sampai tanggal 11. Ini admin yang 7 tanggal 11 itu sudah dikembalikan statusnya. Lalu si Putri minjam belajar pemrograman Java tanggal 5 hingga tanggal 10 sudah dikembalikan. Untuk Ujang meminjam Android application masih statusnya masih pinjam, belum dikembalikan. Putri juga meminjam Perl, pemrograman Perl untuk pemula, masih pinjam statusnya. Lalu Sule meminjam, siapa bilang kayak gitu, Sule itu dikembalikan. Sule lagi meminjam Android, peminjam pemrograman Android masih status pinjam. Para ini pinjam 3, statusnya masih pinjam juga, meminjam lah. Lalu untuk ini data-data peminjam ini urut sesuai urutan laporan, urutan laporan seperti itu. Untuk di Excel juga bisa, untuk laporan bukunya juga status ini, untuk status bukunya apa namanya, ada stok bukunya ini stok bukunya masih 19 tidak 1. Ini stok bukunya pemrograman Android masih 12 tidak 2. Untuk Android application masih stoknya masih 3 tidak 2. Untuk pemrograman Perl stoknya 3 tidak 1. Untuk saya bilang yang gitu sulit, stoknya 13 tidak 2, masih utuh karena kembalikan tadi. Seperti itu dashboard. Seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.